Dan saya juga agak genit menanyakan juga apakah ada tekanan. Dengan sadar sendiri semuanya dijawab tegas bahwa benar tidak ada tekanan, dan kami atau saya katanya sudah lagi tidak mampu menjalankan tugas atau amanah sebagai wakil bupati. Mundurnya Luki Hakim terbaru sudah ditetapkan secara resmi oleh DPRD Indramayu melalui rapat paripurna. Saat ini tinggal menunggu penetapan atau SK dari Kemendagri melalui gubernur. Nah, setelah itu ini tentu akan lebih ramai lagi karena apa? Bola soal pengisian atau soal kekosongan jabatan wakil bupati Indramayu itu ada di DPRD. Dan lebih seru lagi, ada di partai pengusung untuk menentukan siapa figur yang akan diusulkan ke DPRD. Untuk itu, biar kita lebih seru lagi, bagaimana selanjutnya tentang kemunduran Luki Hakim ini, kita akan ngobrol dengan langsung narasumber utama, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Saifuddin SH. Beliau juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu. Baik, selamat datang Pak Haji, Pak Ketua. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong Pak Ketua aja ya. Siap. Kita santai aja Pak Ketua. Santai aja. Ya, santai. Lebih santai, lebih asik gitu kan. Ini memang sempat rame ya Ketua terkait Luki Hakim mundur ini, bahkan nasional juga ikut menyoroti gitu. Tetapi kemarin sudah diklirkan bahwa memang sudah mundur gitu dan sudah ditetapkan di rapat paripurna. Mungkin sebelum jauh tentang ngobrolin siapa pengganti dan sebagainya, barangkali prosesnya gitu Pak Ketua disampaikan seperti apa sih ini prosedurnya gitu, mundurnya wakil bupati ini. Oke. Makasih Mas Almak ya. Saya mungkin sahabat dulu nih. Sahabat-sahabat Almak Corner nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu, salam hangat walaupun cuacanya lagi dingin-dingin ya. Tapi asik di dalam kehangatan kita bisa ketemu dengan teman-teman, khususnya di Almak Corner saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan atas pertanyaan tadi. Emang betul ya kaitan dengan dinamika politik lah khususnya Indramayu terkait dengan tadi pertanyaan Kang Almak atas mundurnya wakil bupati Indramayu. Jadi saya harus cerita dari awal pada saat tanggal 13 kurang lebih jam 16 itu Februari itu ya. Februari. Saya lagi di kantor tiba-tiba ada WA dari Pak Sekwan atas ada Pak Luki datang menyampaikan surat pengunduran diri. Lantas kemudian saya belum menerima di meja saya. 3 hari kemudian saya coba untuk melihat fisiknya, kemudian saya mencermati daripada surat itu, dalamnya betul atas pengunduran Pak Luki berkop surat Bupati Indramayu, ada nomornya, ada situ tapem dan berstempel, ditujukan kepada pimpinan DPRD. Kemudian kami atau saya, sebagai ketua, mencoba dengan teman-teman pimpinan yang lain untuk membahas rapat pimpinan atas surat tersebut, termasuk kelengkapan lainnya, karena situ kan perlu ada namanya pengunduran diri. Maka diri ini menjadi dirinya, maka dirampiri dengan surat pengunduran diri yang pribadi bermaterai. Kemudian setelah itu kewajiban kami adalah bagaimana untuk mengkonfirmasi kepada Pak Luki Hakim untuk kita undang dalam rangka menanyakan. Nah kemarin tanggal hari Selasa ya. Kita undang Pak Luki Hakim, alhamdulillah datang beliau jam 13. Kami dengan pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD kebetulan rapat tertutup. Kami menanyakan pertama atas surat tersebut, beliau mengatakan benar, dan saya juga agak genit menanyakan juga apakah ada tekanan. Dengan sadar sendiri semuanya dijawab tegas bahwa benar tidak ada tekanan, dan kami atau saya katanya sudah lagi tidak mampu menjalankan tugas atau amanah sebagai wakil bupati. Atas saya juga menanyakan, termasuk teman-teman fraksi juga menanyakan atas apakah itu stempelnya itu dicap dulu baru ditanda tangan atau gimana? Pak Luki menjawab sebelum di stempel kami juga tanda tangan. Clear kan? Itu barangkali Mas.
jadi benar. Nah setelah itu Ditetapkan. besoknya hari Rabu kemarin itu kebetulan kami pas di paripurna, di sela-sela paripurna juga saya masukkan dalam konteks mengumumkan atas surat yang sudah kami bahas dan disampaikan kepada paripurna, kemudian ada persetujuan atas draft penetapan persetujuan dari DPRD untuk nanti menjadi surat yang kita akan kirimkan ke Mendagri melalui gubernur. Itu. Nah berarti baru sampai situ prosesnya Ketua ya? Situ. Berarti mengirimkannya kesananya belum gitu ya? Ke gubernurnya gitu? Dengan waktu cepat barangkali ya akan kami sampaikan ke sana. Intinya soal waktu tidak ada batasan waktu ya? Tidak ada. Insya Allah nanti dengan situasi yang tepat nanti akan saya kirim ke sana. Nanti menunggu dari penetapan Pak Mendagri melalui gubernur nanti. Oke, setelah itu Ketua, misalnya anggap saja sudah ada penetapan nih dari gubernur, apalagi nih yang dilakukan oleh. Nah setelah nanti Pak Gubernur mengirimkan penetapan, kemudian kami ya tentu punya kewajiban sebagaimana diatur oleh regulasi yang ada. Kebetulan nama ini pernah terjadi Mas, dulu zaman Pak Ibu Ana mundur itu ya. Kemudian Pak Kendi menjadi bupati, kekosongan itu diisi oleh partai pengusung. Artinya udah punya pengalaman lah DPRD nih. Iya. Nah, sebelum saya ketua panlihnya dulu. Oh, pas lah. Pas lah. Jadi seingat kami itu kemudian kami membentuk panlih ya. Panitia pemilihan. Sifatnya ad hoc ya. Nah, kemudian panlih itu dari unsur anggota dewan ya? Unsur anggota dewan. Nanti ditunjuk oleh penugasan dari para pimpinan DPRD atau ketua DPRD kepada siapa. Dan terdiri dari anggota masing-masing fraksi perwakilannya. Lantas kemudian enggak ranahnya partai pengusung nih. Nah, berarti kalau nggak salah itu PD Perjuangan, Gerindra dan Nasdem. Ya, 3 ya? 3. Pengusung kemarin itu ya? Betul. Gitu. Jadi kami menunggu dari sana. Setelah penetapan, kemudian kami membuat pansus sama panlih, kemudian dibentuk panlih itu untuk menyiapkan kaitan dengan proses pemilihan. Berarti partai pengusung mengusulkan calon nih ke panlih tadi ya? Oh iya. Minimal berapa calon tuh Ketua? Seingat kami ini dua nama ya. Minimal? 2 nama dari masing-masing pengusung. Tapi saya ingat betul nih Mas, saya belum akan lebih mengkaji lagi sebagaimana di tatib kita. Dulu itu mengatur 2 nama yang sama. Tapi yang saya ingat itu 2 nama itu pasti itu Mas, dari masing-masing partai pengusung. Kalau dulu tuh satu bendel ya, Nasdem, Gerindra, PKS, Demokrat ya. Berarti 2 nama itu misalnya 2 nama nih. Harus tiga partai pengusung harus sama namanya gitu. Kalau tidak salah waktu kita dulu waktu Pak Taufik itu dengan Pak Agung, 3 partai itu nama yang sama. Demokrat, PKS dan Gerindra itu 2 nama yang sama. Ya, nanti di Sandipa usulkan kepada DPRD nanti akan diverifikasi oleh panlih menyangkut masalah syarat-syarat ya. Baik itu KTA segala macam dokumen yang sifatnya biasa lah seperti data diri, CV lah gitu kan. Gitu Mas. Artinya sih si figur ini gitu ya. Si figur ini memang harus serentak gitu ya. Diusung oleh pengusung yang kemarin itu 3 partai inilah. Sama juga ya. Iya. Oke. Jadi kalau waktu kemarin satu lembar ini 3 partai itu namanya. Nah, kalau itu 1 lembar tapi tanda tangan 3 partai. 3 partai itu. Iya. Tapi kan tadi setelah itu kan panlih akan konfirmasi karena sifatnya rekomendasi dari DPP. Nanti panlih ini akan melakukan konfirmasi check on the spot kepada partai yang mengeluarkan rekomendasi itu. DPP langsung? Iya, ke DPP juga ke DPP. Nanti ke partai pengusung itu ya? Ke DPP Gerindra maupun juga Nasdem. Menanyakan ini benar tidak. Kan lebih kepada hati-hatian. Gitu. Itu tugas panlih gitu. Tugas panlih nanti. Nah, setelah itu baru pemilihan gitu ya Ketua? Betul. Nanti oleh 50 anggota dewan apa oleh panlih itu? Bukan, panlih itu menjalankan tugas. Sebagaimana untuk pemilihan, tapi juga punya hak untuk memilih. Karena anggota DPRD. Jadi, tapi semua 50 ya? 50 itu ada quorum nanti. Quorumnya kan tentu mengatur kepada tatib kita. Tadi nomor 1 2022. Iya. 2/3 daripada jumlah 50 itu. 2/3 ya? Iya. Jadi tetap Iya. Nah, sekarang begini Ketua ini kan memang ketua DPD Golkar juga ya. Iya kan? Kebetulan nih. Iya. Kursinya banyak, ada 22 nih.
Ya, existing 22 kursi. Iya, jadi secara tidak langsung kelihatannya karena dari 3 pengusung ini kan kursinya nggak seberapa. PDI 7, Betul. Gerindra 6, Ya, PKB 7. Nasdemnya 1 ini pengusung. Oh iya. Nasdem 1. Iya. Sementara Golkar 22. Alhamdulillah ada Sangat mayoritas. Alhamdulillah ada betul. Meskipun bukan pengusung, kayaknya seperti pengusung kayaknya nih. Atau gimana nih? Ya Kira-kira pastinya kami akan menghormati dan Golkar khususnya ya. Ini bicara Golkar kan? Iya, Golkar nih. Tentu Golkar dengan harapan nanti ke depan siapapun nanti yang mengisi kekosongan dari wakil bupati, tentu akan kami libatkan bagaimana namanya masyarakat ya, khususnya kader ya. Jadi kami punya ya sistem bagaimana untuk melibatkan masyarakat. Jadi kami ingin ketika masyarakat ini dalam rangka untuk memberikan satu input masukan yang tepat dan sesuai dengan apa menjadi keinginan masyarakat Indramayu ke depan, bagaimana dengan pasangannya bupati ini yang selaras dan bagaimana untuk kepentingan Indramayu. Bukan hanya kepentingan partai saja, tapi lebih kepentingan kepada Indramayu ke depan supaya lebih bisa mampu menjalankan bersama-sama dengan bupati. Gitu. Jadi kita akan melibatkan masyarakat khususnya kader Golkar yang ada di semua meskipun tadinya bukan pengusung gitu ya ketua ya. Iya, tapi ini kan menyangkut masalah strategis ya. Iya. Bagaimana karena bagaimanapun bupati terpilih ini bukan bupatinya pengusung. Oh. Bupatinya Indramayu. Iya. Atau wakil bupati Indramayu. Iya, pasangan yang akan menjalankan tugas atas amanah daripada proses demokrasi yang seharusnya nggak terjadi ini pecah kongsi ini. Nah, menurut ketua artinya bahwa pengisian kekosongan wakil bupati ini urgen apa tidak? Harus diisi apa tidak gitu menurut ketua? Jadi sangatlah kalau partai pengusung tidak mampu bagaimana untuk mengusulkan kader terbaiknya atau siapapun untuk kekosongan itu. Nah, kembali pada organistas, sebenarnya undang-undang sudah mengatur bagaimana undang-undang itu pasangan ini adalah bagaimana membantu tugas wakil bupati ini kepada bupatinya, tugas wakil gubernur pada gubernurnya, sebagaimana tugas diatur oleh undang-undang pemerintah daerah undang-undang 2314. Tugas atau penugasan itu ada di dalam situnya. Jadi sebenarnya kalau urgen itu sebenarnya bukan bicara urgen ya. Seharusnya memang berpasangan bagaimana untuk bisa menjalankan amanah yang begitu untuk besar. Kondisi saat ini nih. Iya dong. Untuk kondisi saat ini maksud saya. Kira-kira penting segera diisi atau ya udahlah nggak usah ada wakil. Atau gimana nih gitu? Saya selaku ini menurut ketua nih. Iya, sebagai ketua DPRD tentu representasi dari masyarakat ya. Yang kebetulan saya diberikan tugas menjadi ketua DPRD. Bukan membawahi, dalamnya ada legislator yang dalamnya representasi masyarakat dengan harapan pemerintah ini berjalan dengan baik. Tentu tidak mudah, maka dibagi tugas dan didelegasikan tugas itu kepada wakil ya. Dalam rangka untuk memaksimalkan capaian yang dijanjikan sebagaimana atau dituangkan dalam RPJMD itu. Ya sebenarnya seharusnya diisi. Bukan masalah urgen nggak urgen ya. Iya. Seharusnya diisi dan dimaksimalkan bagaimana tugas-tugas wakil. Diperankan maksudnya. Diperankan. Walaupun dibatasi oleh sebuah regulasi atau undang-undang. Jadi kalau bupati itu beberapa tugas yang seharusnya dijalankan, wakil bupati kan atau wakil gubernur itu kan dibatasi dengan satu saja, misalnya membantu tugas bupati sebagaimana ditegasikan. Gubernur memberikan tugas kepada wakil gubernur sepanjang itu ditugaskan dan didelegasikan. Nah, untuk kriteria ini menurut ketua nih. Iya. Seperti apa kira-kira? Ini kan bupati kita kan Ibu Nina ya. Iya. Menurut ketua nih, menurut Kang Udin lah. Saya Kang Udin aja lah. Iya. Enak. Menurut Kang Udin ini kriteria lah, ini ngomong kriteria. Kira-kira seperti apa sih sosok yang pas untuk menjadi wakil bupati nih? Kalaupun nanti. Yang pertama gini, itu ranahnya partai pengusung untuk mengukur menakar siapa yang layak dan pantas. Menurut Kang Udin ini kriteria. Ya oke. Nanti ke sana. Kemudian disandingkan kepada kami DPRD. Nah, baru kita melihat harapan kami yang disandingkan kepada DPRD dan diusulkan itu yang mendekati daripada apa yang menjadi harapan kami bersama. Sebagaimana tadi Kang Ahmad menunjuk ke saya, menurut saya yang kira-kira bisa selaras selapas dengan bupatinya. Dan bupati nyaman dengan dia. Sehingga tidak terjadi lagi namanya pecah kongsi lagi. Waktu sudah gitu ya. Iya. Gimana itu ranahnya daripada yang namanya bupati. Tetapi hakikatnya ini ranahnya pengusung. Partai pengusung itu. Iya, siapapun itu. Nah, bupati kan sebagai figur yang akan nanti diberikan pilihan bagaimana pada saat pada saat terpilih itu kemudian bupati yang akan ikut bersama-sama dengan wakil atau ikut wakil bupati dengan bupati.
Jadi saya normatif aja. Saya menghormati lah. Menghormati daripada yang diproses oleh partai pengusung kepada kami DPR. Siapapun itu ya yang diusulkan. Tadi spesifik menanyakan yang ideal atau yang sesuai dengan ya tadi yang bisa selaras satu frekuensi lah dengan bupati iya. Ya. Oke. Agar bisa diperankan dan bekerja gitu ya. Betul. Balik lagi di posisi 22 Golkar ketua. Oh iya. Ini kan pasti akan berkait. Karena ngomongin pengisian kekosongan wakil bupati, ya tentu dua kursi ini lumayan akan mempengaruhi quorum ketua. Ya. Nah tadi kan dikatakan bahwa, nanti apapun yang diusulkan oleh partai pengusung itu akan diserahkan kepada mekanisme mungkin pendapat masyarakat dan lain sebagainya. Betul. Mungkin gimana nih Golkar akan menyikapi ini? Golkar sebagai partai yang tentu bukan partai oposisi, walaupun bukan partai pengusung atau pendukung, tapi prinsipnya kami Partai Golkar adalah partai pemerintah mendukung atas sebuah kebijakan daripada pemerintah, walaupun bukan dari Golkar, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks mengisi kekosongan ini adalah kepentingan bagaimana untuk masyarakat. Maka terkait dengan mengisi kekosongan dengan existing 22 kursi Golkar hari ini, pertama Golkar pastinya menghormati atas 2 nama yang diusulkan, kemudian Golkar pada saat muncul 2 nama itu tentu dari serta-merta diwakili 22 orang saja. Saya selaku Ketua DPD Golkar tentu sudah menyiapkan bagaimana sistem tidak hanya legislator yang ada di parlemen, tapi juga pelibatan masyarakat dalam rangka untuk memberikan satu masukan, pandangan terkait dengan siapa yang ditentukan oleh Golkar. Dari masyarakat itu nanti? Oh iya, khususnya kader yang ada di semua masyarakat Indramayu. Tetapi ya umumnya adalah masyarakat. Di sini ada beberapa masyarakat yang antara petani, yang segala macam yang kemudian juga Golkar punya juga di sana. Jadi kita punya sistem di sana. Bagaimana untuk pelibatan, untuk bagaimana akses ini bisa kami dapatkan. Jadi masyarakat dilibatkan untuk ikut menentukan siapa yang harus dipilih oleh Golkar melalui masyarakat kepada kami legislator yang ada di parlemen untuk menentukan siapa yang dianggap tepat untuk bagaimana mengisi kosongan dan menjalankan tugas sebagai wakil bupati dengan harapan bisa tuntas bagaimana harapan target yang dicapai itu. Baik, mungkin ini barangkali closing statement Ketua terkait dengan polemik soal pengisian kekosongan wakil bupati ini. Mungkin apa yang perlu disampaikan oleh Ketua gitu untuk masyarakat. Pertama tentu minta doanya pada masyarakat semuanya. Kalaupun hari ini Indramayu lagi kurang, bukan tidak ya, kurang baik-baik saja, tapi insya Allah lah pada akhirnya akan baik-baik saja dan indah pada waktunya kan. Nah tentu doa dari masyarakat semuanya sehingga kami sebagaimana di DPRD diberikan tugas sebagaimana kami di legislasi, budgeting maupun juga di pengawasan untuk dapat bisa mengawal pembangunan ini melalui bersama-sama dengan eksekutif untuk menjalankan tugas sampai kepada Indramayu yang kita harapkan. Nah tentu dengan kekosongan pastinya tergantung daripada kami mengharapkan daripada eksekutif untuk bisa menjanjikan daripada nama yang disandikan oleh partai pengusung. Dan insya Allah kami di DPRD bersama dengan seluruh fraksi yang lain akan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk bisa menentukan siapa yang bisa untuk disandingkan sebagaimana untuk wakil bupati mengganti kekosongan bupati hari ini, wakil bupati hari ini yang sudah ditentukan mundur misalnya. Baik, terima kasih Ketua. Ya, sama-sama. Sangat menarik. Tadi yang kita bicarakan sangat informatif dan juga edukatif. Kita akan kembali lagi di Alma Corner dengan tema yang lebih menarik, tentunya tentang dunia politik di Indramayu ini, ya kan? Kita kembali di Alma Corner dengan tema dan narasumber yang lebih menantang lagi. Alma Corner, simak, oper, no baper. Terima kasih Ketua.